Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang dan juga terima kasih kepada Ibu Harni Sartika Kamarudin, SSI MSI Apoteker, dan saya juga ucapkan selamat pagi kepada rekan-rekan semua yang telah online pada kesempatan pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Fitra Ayodiningsih. Saya mahasiswi Universitas 19 November Kolaka, jurusan Farmasi C semester 2. Pada kesempatan ini, saya dan teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan materi kelompok kami. Tetapi terlebih dahulu saya mempunyai satu quotes, di mana orang bijak itu mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan ke kampus untuk mendapatkan ijazah, tetapi melainkan persoalan menambah wawasan dan mampu menyerap ilmu kehidupan. Baiklah, untuk itu pada kesempatan ini saya dan teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan, akan sharing kepada rekan-rekan semua mengenai hubungan neurotransmitter dan kerja obat otonom serta gangguan fungsi organ tubuh yang diakibatkan oleh obat anti-adrenergik. Semoga apa yang kami sampaikan kepada rekan-rekan semua dapat menambah wawasan rekan-rekan semua. Oke, langsung saja sasaran pembelajaran yang harus ditempuh, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan neurotransmitter dan kerja obat otonom, dan yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan gangguan fungsi organ tubuh yang diakibatkan oleh obat anti-adrenergik. Oke, teman-teman semua, sebelum kita mengetahui hubungan neurotransmitter dan kerja obat otonom, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu neurotransmitter dan apa itu obat otonom. Di sini saya akan menjelaskan. NT atau yang biasa kita kenal dengan neurotransmitter terdiri dari dua kata, yaitu neuron yang artinya sel saraf dan transmitter yang artinya pembawa sinyal. Jadi neurotransmitter ini merupakan senyawa kimiawi yang berada di dalam tubuh yang bertugas menyampaikan pesan antara satu sel saraf atau neuron ke sel target yang berada di berbagai otak, berbagai kelenjar, dan berbagai organ tubuh lainnya. Serta neurotransmitter ini berperan penting dalam sistem tubuh seperti pernapasan, pencernaan, suasana hati, dan lain sebagainya. Selain itu, neurotransmitter juga terbagi ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama sistem saraf otonom atau yang biasa kita kenal dengan SSO, dan yang kedua yaitu sistem saraf pusat atau SSP. Oke, lanjut. Jadi neurotransmitter pada sistem saraf otonom ini terbagi atas dua. Yang pertama ada yang sifatnya parasimpatis dan yang kedua ada yang sifatnya simpatis, di mana parasimpatis ini dapat kita artikan sebagai keadaan istirahat atau keadaan memalaskan, dan simpatis ini dapat kita artikan sebagai fight atau merangsang. Jadi kata memalaskan dan merangsang hanya berlaku untuk otot jantung saja. Jadi neurotransmitter pada saraf parasimpatis ini adalah asetilkolon atau yang biasa kita kenal dengan A, C, dan H, dan neurotransmitter pada saraf simpatis ini adalah noradrenalin atau yang biasa kita kenal dengan NA. ACH dan NA dapat kita temukan pada buku farmakologi. Reseptor pada saraf parasimpatis adalah muskarinik dan nikotinik, sedangkan reseptor pada saraf simpatis adalah alfa dan beta. Baiklah, kita lanjut. Adapun klasifikasi obat otonom pada sistem saraf otonom yaitu terbagi atas 4 golongan, di mana yang pertama itu obat adrenergik yang merangsang saraf simpatis. Efek yang ditimbulkan yaitu peningkatan heart rate dan vasokonstruksi pembuluh darah, atau dengan kata lain peningkatan pembuluh darah. Yang kedua yaitu obat anti-adrenergik untuk menghambat saraf simpatis. Yang ketiga obat kolinergik yaitu untuk
merangsang saraf parasimpatis. Efek yang ditimbulkan yaitu penurunan heart rate dan vasodilatasi pembuluh darah. Dan yang keempat yaitu obat antikolinergik, yaitu untuk menghambat saraf parasimpatis. Jadi teman-teman, efek obat adrenergik sama dengan efek obat antikolinergik, sedangkan efek obat kolinergik sama dengan efek obat anti-adrenergik. Oke, kita lanjut. Apa sih itu obat otonom? Jadi, obat otonom adalah obat yang bekerja pada bagian sistem saraf otonom, mulai dari sel saraf sampai dengan sel efektor, atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai obat yang didesain khusus untuk menghambat sistem saraf otonom dengan mempengaruhi kerja neurotransmitter. Proses yang diganggu berupa sintesis neurotransmitter, penyimpanan dan pelepasan neurotransmitter, penempelan neurotransmitter kepada reseptor, dan yang terakhir terminasi atau penghancuran neurotransmitter. Lalu bagaimana cara kerja obat otonom? Yang pertama, obat otonom akan mempengaruhi transmisi neurohormal atau neurotransmitter dengan cara menghambat atau mengintensifikasikannya. Yang kedua, mekanisme kerja obat otonom timbul akibat interaksi obat dan reseptor terhadap sel organisme. Yang ketiga, akan mempengaruhi terjadinya perubahan biokimiawi dan fisiologi terhadap respon khas obat tersebut. Oke, materi selanjutnya itu gangguan fungsi organ tubuh yang diakibatkan oleh obat antiadrenergik. Sebelum kita mengetahui gangguan fungsi organ tubuh yang dipengaruhi obat antiadrenergik, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu obat antiadrenergik. Jadi, obat antiadrenergik adalah obat menghambat perangsangan adrenergik. Obat ini tergolong dalam dua bagian. Yang pertama, alpha adrenergic antagonis atau alpha blocker adalah obat yang digunakan untuk melemaskan otot polos atau otot yang bekerja tanpa perintah. Efek yang ditimbulkan adalah sakit kepala, pusing, lemas, hipotensi, jantung berdebar, dan berat badan bertambah. Yang kedua adalah beta antagonis blocking agents atau beta blocker, merupakan obat yang digunakan untuk menangani berbagai kondisi jantung. Efek yang ditimbulkan berupa insomnia, penglihatan kabur, diare, dan denyut jantung melambat. Oke, materi selanjutnya itu gangguan fungsi organ tubuh yang diakibatkan oleh obat antiadrenergik. Sebelum kita mengetahui gangguan fungsi organ tubuh yang dipengaruhi obat antiadrenergik, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu obat antiadrenergik. Jadi, obat antiadrenergik adalah obat menghambat perangsangan adrenergik. Obat ini tergolong dalam dua bagian. Yang pertama, alpha adrenergic antagonis atau alpha blocker adalah obat yang digunakan untuk melemaskan otot polos atau otot yang bekerja tanpa perintah. Efek yang ditimbulkan adalah sakit kepala, pusing, lemas, hipotensi, jantung berdebar, dan berat badan bertambah. Yang kedua adalah beta antagonis blocking agents atau beta blocker, merupakan obat yang digunakan untuk menangani berbagai kondisi jantung. Efek yang ditimbulkan berupa insomnia, penglihatan kabur, diare, dan denyut jantung melambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarice Norerda Syarif dari kelas Farmasi C semester 2 Universitas 19 November Kolaka.
Di sini saya akan lanjutkan penjelasan hubungan neurotransmitter dan kerja obat otonom serta gangguan organ tubuh yang dipengaruhi oleh obat anti-adrenergik. Alpha blocker. Alpha blocker digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu 1. Derivat haloalkilamin, 2. Derivat imidazolin, 3. Derivat ergot. Derivat haloalkilamin. Mekanisme kerja: ikatan kovalen yang stabil dengan adreneseptor alfa dan menghasilkan hambatan yang irreversible. Efek vasodilatasi: tekanan darah menurun dan terjadi refleks stimulasi jantung. Efek samping: hipotensi postural. Karakteristik derivat haloalkilamin: diabsorpsi dengan baik dari semua tempat. Fenoksibensamin per oral diabsorpsi dalam bentuk aktif sebanyak 20-30%. Waktu paruh hambatan sekitar 24 jam dan masih terlihat efek hambatannya setelah 3-4 hari. Indikasi: hipertensi ringan sampai dengan sedang dan hiperplasia prostatik jinak. Farmakodinamik: fenoksibensamin bekerja dengan mengurangi jumlah adreneseptor alfa yang tersedia untuk dirangsang. Farmakokinetika: fenoksibensamin diabsorpsi hanya 20-30% dengan waktu paruh kurang dari 24 jam. Sediaan dalam bentuk kapsul 10 mg untuk pemberian per oral. Derivat imidazolin. Obat yang tergolong dalam derivat imidazolin adalah ventolamin dan tolazolin, merupakan alpha blocker non-selektif yang kompetitif. Obat-obat ini menghambat reseptor serotonin, melepaskan histamin dari sel mast, merangsang reseptor muskaranik di saluran cerna, merangsang sekresi asam lambung, saliva, air mata, dan keringat. Ventolamin tersedia dalam vial 5 mg untuk pemberian IF atau IM, sedangkan tolazolin dalam kadar 25 mg per mili untuk suntikan IF. Efek yang ditimbulkan adalah hipotensi. Derivat ergot. Derivat ergot adalah alpha blocker pertama yang ditemukan sebagai agonis atau antagonis parsial pada reseptor alpha adrenergik, reseptor dopamin, dan serotonin. Dalam golongan ini termasuk derivat quinasolin dan beberapa obat lain, indoramil dan urapidil. Farmakodinamik yaitu vasodilatasi. Farmakokinetik yaitu absorpsi baik pada pemberian oral. Efek samping yaitu pusing, sakit kepala, ngantuk, dan mual. Sediaan yaitu semua derivat quinasolin diberikan dalam bentuk oral, prazosin dalam bentuk tablet 1 mg dan 2 mg, tamsulosin kapsul 0,2 mg, sedangkan alfuzosin tablet ER 10 mg. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlia Ramadhani, Farmasi C semester 2 Universitas 19 November Kolaka. Saya akan melanjutkan materi tentang beta blocker. Lanjut. Beta blocker. Penghambat beta dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, penghambat beta selektif yang bertugas menghambat beta 1 dan efek mempengaruhi kerja jantung, tetapi tidak pada jalur pernapasan. Yang kedua, penghambat beta non-selektif yang bertugas menghambat reseptor beta 1 dan beta 2 dengan efek yang mempengaruhi jantung, pembuluh darah, dan jalur pernapasan. Beta blocker ini menghambat secara kompetitif obat adrenergik NE dan EPI pada adreneptor beta. Efek yang ditimbulkan adalah denyut dan kontraksi jantung menurun. Oke, lanjut. Farmakodinamik beta blocker. B blocker bersifat kordiselektif, yang artinya memiliki afinitas yang lebih tinggi terhadap reseptor B1 dan B2.
Sifat non-selektif artinya mempunyai afinitas yang sama terhadap kedua reseptor B1 dan B2. Tetapi sifat kardiselektif ini relatif, artinya pada dosis yang lebih tinggi B blocker yang kardiselektif juga memblok reseptor B2. Pada blocker juga bekerja pada organ sistem kardiovaskular yang menimbulkan efek B blocker kardiovaskular terpenting terutama pada jantung, yaitu dengan mengurangi denyut jantung dan kontraktilitas jantung. Oke, lanjut. Farmakokinetik beta blocker. Farmakokinetik beta blocker tergolong atas 3 bagian, yaitu yang pertama, B blocker yang mudah larut dalam lemak, yaitu B blocker yang semuanya diabsorpsi dengan baik disalurkan cerna, tetapi memiliki bioavailabilitas rendah, kurang dari 50% eliminasinya melalui metabolisme di hati dan diekskresi di ginjal dalam jumlah yang sedikit, 10%. Contohnya propranolol, metoprolol, levodopa dan carvedilol. Yang kedua, bloker yang mudah larut dalam air, contohnya satonol yang diabsorpsi dengan baik, disalurkan pencernaan dan memiliki bioavailabilitas tinggi, serta nadolol dan etenol. Ketiga obat ini tidak mengalami metabolisme sehingga diekskresi melalui ginjal. Yang ketiga, B blocker yang kelarutannya terletak di antara golongan 1 dan 2, yaitu beta blocker yang diabsorpsi baik di saluran cerna yang dieliminasi melalui hati dan ginjal, contohnya timolol, pindolol, dan betaxolol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masita, Farmasi C semester 2 Universitas 19 November Kolaka. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan hubungan neurotransmitter dan kerja otonom serta gangguan organ tubuh yang dipengaruhi obat anti adrenergik, di mana saya akan menjelaskan jenis-jenis obat-obat penghambat adrenergik. Yang pertama, alfuzosin, di mana merek dagang Saktra Excel, sediaan obat berbentuk tablet dan dosis di dalam obat tersebut untuk orang dewasa 2,5 mg per 3 kali sehari, sedangkan untuk lansia 2,5 mg per 2 kali sehari pada kondisi tidak dapat buang air. Yang kedua, doxazosin, merek dagang Candura dan Texidox, sediaan obat berbentuk tablet dan dosis di dalam obat tersebut 1 mg per hari untuk dikonsumsi sebelum tidur. Dosis tersebut dapat digandakan setelah 1-2 minggu pengobatan, tergantung pada respons pasien terhadap obat. Yang ketiga, prozosin, merek dagang Redupres, sediaan obat berbentuk tablet di mana dosis di dalam obat tersebut untuk hipertensi 0,5 mg per 2-3 kali sehari selama 3-7 hari. Untuk Raynaud yaitu 0,5 mg per 2 kali sehari, sedangkan untuk yang gagal jantung yaitu 0,5 mg per 2-4 kali sehari. Yang keempat,
tamsulosin, merek dagang 2 DART dan Prostan, di mana sediaan obat berbentuk tablet dan kapsul. Dosis yang terdapat di dalam obat tersebut 400 mg per 1 kali sehari yang dikonsumsi setelah makan. Yang kelima, Trazosin, merek dagang Hitros dan Trazosin HCl, di mana sediaan obat berbentuk tablet dan dosis yang terdapat di dalam obat untuk hipertensi yaitu 1 mg yang dikonsumsi sebelum tidur. Dosisnya dapat ditingkatkan secara bertahap tiap 7 hari, tergantung kepada respon pasien. Terhadap obat dosis pemeliharaan adalah 2-10 mg per 1 kali sehari, sedangkan untuk prostatik hiperlansia yaitu 1 mg yang dikonsumsi sebelum tidur. Dosis dapat ditingkatkan secara bertahap 7 hari tergantung respon pasien. Terdapat obat dosis pemeliharaan adalah 5-10 mg. Selanjutnya, saya akan menyebutkan gangguan organ tubuh akibat obat anti-adrenergik, yaitu 1. Hipotensi, 2. Tekanan darah tinggi, yaitu hipertensi, 3. Serangan jantung, 4. Gagal jantung, 5. Nyeri dada, yaitu angina, 6. Glaukoma, 7. Aritmia, yaitu denyut jantung yang tidak beraturan, 8. Hormon tiroid yang berlebihan dalam darah.